Mau lihat tema amanginan sungut-sungut yang ditunjukkan oleh sikap bangsa Israel. Nats inilah sungut-sungut yang ketiga. Ya. Dalam khotbah ini sungut-sungut bangsa Israel yang ketiga terhadap Allah. Setelah mereka keluar dari tanah perhambaan, yaitu Mesir. Sungut-sungut yang pertama, Amangina, ketika Raja Firaun mengejar mereka di tepi Laut Merah. Dikatakan mereka dalam sungut yang pertama, ya. Kenapa? Emang kenapa? Apakah tanah Mesir tidak ada lagi tanah tempat kami untuk mati? Sebab Allah membawa kami ke tanah padang gurun ini. Aibohahuroa. Na soadongo tano Mesir ingana namin alahomate ubah di tano halongangano dibuan debatahami. Allah membiarkan kami di sini. Utigo mahami di tanah Mesir, songon hatoban. Karena menurut bangsa Israel, ya, menurut dalam sungut yang pertama, lebih baik mereka tinggal di tanah Mesir, tanah perhambaan, daripada di padang gurun yang mereka kira itu adalah tempat mereka mati. Itulah yang di Keluaran 14 ayat 11 hingga ayat 12. Asahu jahajo amangida sungut-sungut yang pertama. Keluaran 14 ayat 11 hingga ayat 12. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Itulah amang sungut-sungut yang pertama yang ditunjukkan bangsa Israel terhadap Allah. Sungut-sungut yang kedua itu terjadi di Keluaran 15 ayat 24. Keluaran 15 ayat 24. Dikatakan, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah akan kami minum? Ayahado nanaing inumon nami. Ubahen nabuanong Muhammad tutano parhorsihano. Nah, mereka bersungut-sungut dalam proses yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa itu. Dan sungut-sungut yang ketiga, itulah ketika di padang gurun Sin, bangsa itu mereka mengatakan, inilah yang bagian dari khotbah ini. 16 ayat 2. Di padang gurun ini bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan kepada Harun. Apa
ahado nadi ungut-unguton nasida. Ya, yang mereka sungut-sungutkan bahwa karena tangan Allah sendiri yang membawa kami kepada padang gurun ini. Ahado maksud muale debata. Ubahen naboi baheno Muhammad songonot ai napamateo mudoh kami. Apakah Allah mau membunuh kamu? Maka Tuhan memberikan jawaban atas semua sudut-sudut itu. Dan itu dipaparkan di dalam khotbah malam ini ya, Ma. Allah menjawab sungguh-sungguh bangsa Israel. Yang Allah jawab melalui apa? Melalui bahwa Allah menyediakan dan memberikan seperti apa yang mereka keluhkan. Aha nani holsohonai, aha nani ungutonai, dan itulah Allah sediakan dan Allah berikan, dan itu adalah jawaban kepada bangsa itu sendiri. Maka amanginang melalui sungut-sungut yang ditunjukkan oleh karakter bangsa Israel ini, boleh kita lihat ternyata halak Israelon tolu sungut-sunguti baholan enak nasajodo nanaing patuduhononna. Mereka menunjukkan mau enaknya saja. Holatabuna saddo. Kenapa kita melihat karakter yang seperti itu? Ya, mari kita telah firman malam ini. Kalau kita lihat kenapa maunya saja, enaknya saja yang mau dipikirkan, kita lihat karena tidak ada usaha yang mereka perbuat untuk persoalan hidupnya yang sedang terjadi. Jadi, molotabereng gosian hadirio ni bangsoi, tung soadong do usaha ni nasida berengon, laho mengatasi ngulu natongon menghadapi persoalan itu. Jadi, mereka tidak ada usaha untuk mengatasi persoalan hidup. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika Raja Firaun mengejar mereka di tepi Laut Merah. Mereka tidak ada usaha pertahanan yang mereka perbuat untuk ya berperang lahu mangalo, lahu marporang terhadap Raja Firaun. Tetapi apa yang mereka tunjukkan? Yang mereka tunjukkan langsung bersungut-sungut. Napitor marungungut don nasida. Sopola jolo merpikir ahado si patu pauku. Sojola dipahusor-husor akan nama saya. Tapi langsung sungut-sungut itu bahwa mereka tidak tahu Allah sudah sangat-sangat memelihara hidup mereka. Maka di Keluaran 14 ayat 14 ya, Tuhan katakan di sana, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, masukna unang molan na marungungot ulaum molohohopo di huaso ni debata, pasti Tuhan akan berperang terhadap para musuh dan lawan. Maka amanginang memang tungso hapikira do, memang kita tidak bisa ya manang habis pikir kita melihat bangsa ini yang selalu bersungut-sungut yang mereka tunjukkan melalui sikapnya terhadap Musa, terhadap Harun, dan terhadap Allah itu sendiri.
Maka dalam nats khotbah malam ini kita melihat bahwa Tuhan walaupun begitu kencangnya sungut-sungut itu, Tuhan selalu menjawab. Jawaban Tuhan sesuai dengan keluhan mereka. Maka Tuhan menyediakan, dikeluhkan makanan, yang dikeluhkan minuman. Maka Tuhan menyediakan napaduahon nanang si berengota marhite alus ni debata tu sungut-sungut ni bangsoi, yaitu bahwa jawaban Allah dari semua sungut-sungut itu, Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah menunjukkan kekuatannya sendiri. Ya, ahaduna dipatudu debata bahwa kasih Allah lebih besar daripada sungut-sungut bangsa itu sendiri. Ubal gado asini rohani debata martibakon ungu-ungu ni bangsoin. Itu adalah yang ditunjukkan Allah. Ini loh saya punya kuasa, saya punya kekuatan. Tapi lihat, bereng mahadirokon, nobel gado holongi rohaku daripada ungu-ungu mi. Itu jawaban yang kedua yang mau kita lihat. Seharusnya kalau menurut pikiran kita, seharusnya amanginang molo mabegi ungu-ungu ni bangsa Israelon, seharusnya sepatutnya Allah itu sebenarnya sudah murka. Allah itu sebenarnya sudah marah terhadap bangsa itu. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa lebih besar kasih karunia kolongi rohanai daripada sungut-sungut bangsa itu sendiri. Di dalam kasih karunia itulah, di dalam kolongi rohani de bataima, di permudu-mudu Tuhan pelihara hidup bangsa itu sendiri. Melalui apa? Melalui menyediakan dan mengirim dan memberikan seperti apa kebutuhan bangsa itu sendiri. Nah, alani nanang si pahusor-husorota di bagasan rohatta amanginang Allah kita itu, Allah yang kita imani tidak akan pernah membiarkan kita dalam kekurangan. Oma posni rohatta. Nang tuhita saluhukna. Ya, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa hanya nats ini sampai zaman kita sekarang, bahwa Allah itu tidak pernah membiarkan kita di dalam kekurangan kita. Dakia di pasobu de batahita di tiki male, dakia di pasobu de batahita di tiki mawas. Tuhan punya cara sendiri untuk memberikan kebutuhan apa yang kita perlukan. Baik kebutuhan jasmani, baik kebutuhan rohani. Tuhan selalu cukupkan. Tuhan selalu berikan itu. Itu harus kita yakini. Nah, alani ikopos dorohata di padonganion ni debatan. Apapun kekurangan kita saat ini, ketika saat ini kita menghadapi songon nata adopi di masa lain pandemi pon, tentu masalah ekonomi akan kita hadapi dengan berbagai kesulitan. Soal pasaorape sangat sulit kita laksanakan secara langsung. Idompahen na tapatupa melalui jumon. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, yakinlah kepada Allahmu.
Yakinlah kepada Allah yang kita imani itu, bahwa Dia akan memelihara kita. Dia tidak pernah membiarkan kita di dalam kekurangan, bahkan di dalam menghadapi berbagai kesulitan apapun itu. Ina patuluhon amanginang nganaing si berengota, ya, walaupun demikian Tuhan sudah menunjukkan kuasa dan kekuatannya kepada bangsa itu, tetap juga tak berhenti sungut-sungut bangsa ini. Dan mengubah. Saya terus bersungut-sungut. Nah, molo alana merasa terancam musuh, atau lapar, atau ya haus, ya hidup ibana jala kisah diri loh. Mereka terancam dalam kelaparan dan haus. Tumagom mahami di tanah Mesir, nampe di perhatobak kami, daripada di tanah Parhorsianon, walaupun kami sebagai orang merdeka. Mereka lebih memilih ya orang sebagai hamba tetapi lancar makan dan minum, daripada orang sebagai merdeka tetapi mengalami kelaparan dan kehausan. Nah, merlapatan amang ya mereka tidak ada keyakinan. Yang dong posni rohani nasida di panungdongguon di debata. Itu salah satu yang sangat-sangat kentara yang ditunjukkan oleh bangsa ini sendiri. Alani ido gabe di sol-solinasi jado. Mereka sangat menyesal atas kebebasan yang dibawakan oleh Allah terhadap bangsa itu. Di togu-togu di bata bangsoi siap tanah habuang perhatubanani laho menuju tanah Kanaan, tanah nago susu doho situa niloba. Alai di dalam proses itu yang mereka alami, kesulitan mereka tidak terima. Makanya mereka boleh dikatakan adalah bangsa yang tidak yakin atas penyertaan Tuhan. Nah, alani amangina asa tabering ma di ayat 10 nomi siat turku jami tahun ayat 10 dikatakan beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Nah, dari firman dari ayat 16 yang kita baca dari ayat 16 ini, bahwa ternyata sangat-sangat sempurna Tuhan menyediakan kebutuhan mereka. Apa yang mereka minta, makanan Tuhan sediakan dan berikan. Apa yang mereka minta, minuman Tuhan sediakan dan diberikan. Alani ya rumikot demanian ya dia dunasida kebutuhan partodioni. Sebenarnya kebutuhan songon nahudok kon jamitaku di wilayah sadau nari selasa nasal putongkan. Rikot do kebutuhan perdagingan benar dan itu penting. Ya, kebutuhan jasmani itu sangat perlu dan harus kita dapat. Tetapi ketika kita mencari kebutuhan jasmani, jangan pernah lupakan Tuhan. 5 bagian di partodim. Yang paling utama dan yang terutama adalah kebutuhan partodiotaidon. Kebutuhan rohani kita itu. Maka kebutuhan rohani kita jangan pernah
menjadi yang nomor 2. Tetapi kebutuhan rohani kita adalah yang utama dan yang terutama. Maka Allah ingin menyampaikan itu kepada bangsa Israel. Saya sudah menyediakan kebutuhan jasmanimu, tetapi jangan lupa dengan kebutuhan rohani. Unang lupa hotu debata. Maka kebutuhan rohani itu adalah di atas kebutuhan jasmani. Nah, amang inang ahado nagabe si persiajarata siap jamita di Bodario. Mari kita ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga yang mau kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang mana itu na perjulo unang ma holan ngolu perdagingot tai na say tapasari-sari. Jangan hanya hidup kedagingan itu, hidup jasmani itu yang selalu kita pikirkan selalu, tetapi tetap juga pikirkan hidup rohanimu. Ngolu ni partodiomu, ima nama say takas nabui sian turpuk jamiton. Nah, molo didok Tuhan Yesus, jumolo malului, harajaon ni debata, dungi lehonon nama Tuho, akka odeng. Kalau kita sudah mengutamakan kebutuhan rohani kita, kebutuhan jasmani itu, tanpa kita minta pun, Tuhan akan berikan itu. Tuhan akan sediakan itu. Maka Tuhanlah yang bertindak atas seluruh hidup kedagingan dan rohani kita. Alai didok debata jumolo ngolu partodioni asama mangihut ngolu pardagingo. Itu yang pertama amangina. Yang mau kita lihat sebagai pelajaran yang kedua dari nats khotbah ini, yaitu yang ada di ayat 18. Saya akan bacakan lagi ayat 18. Ayat 18, ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, alani ido sebenarnya Tuhan itu luar biasa bagi kita. Hanya Tuhan yang mengerti sadia do takaran ni silihonon natuel. Sadia do takaran ni silihonon na tu amang situa silitonga. Bahwa takaran pemberian Allah tidak pernah sama diberikan kepada semua orang. Kita ingat itu. Molo sudedo dos, tangadong bimolo na marsiapianan. Ya, karena berwarna itulah, karena perbedaan Allah yang bertindak kepada masing-masing manusia itulah, maka di sana ada untuk saling melengkapi, saling memperhatikan. Alani seberapa takarnya Tuhan berikan itu seturut keperluan kita. Maka unang olo kita nungadileho sa takar kan? Alay, tapi kiri Tuhan. Ay wasa sa takar ilakot well. Ilehot sa takar naik. Tuhan, wasa sa takar. Kenapa? Karena sifat kita manusia memang tidak ada sifat yang cukup. Tidak ada sikap yang puas. Saya terus do marhurang. Tapi menurut khotbah hari ini, maka Tuhan ingatkan kita. Tuhan sudah memberikan takarannya kepada kita masing-masing. Seturut keperluan kita. Jadi buat madiho spiga halak jiwa di kemahmu. Ambil itu menurut keperluan jiwa yang ada di kemah itu. Nah,
amang inang terlumo bima unang sapi terujun hapor siakta. Iman kita itu jangan sampai menghadapi pencobaan oleh kedagingan kita ini. Asa unang ma tadok ya song padok ni bangsa Israel tumago di Mesir daripada lahut tutano karaan memulus akta hasulita. Kita jangan pernah mengatakan lebih baik menyembah Allah ilah Bal ya isarana ya manako manipu korupsi doho akka perjudian doho akalan nga asing asal mai parohon he penjangan adong gosongoni peniula asal menjadi he pengin nadukan jangan pernah katakan seperti itu peniula asal menjadi he jangan itu adalah mencobai iman kita itu. Jadi molo manako gabe hepeng itu adalah dosa di mata Tuhan. Maka kita diingatkan supaya kita iman kita itu jangan menjadi menghadapi pencobaan oleh karena keinginan daging. Jangan biarkan itu. Alani asa ya di mingguta lima di minggu Marsogot tanggal 1 Agustus masuk ke hita tu minggu tema songon konteks ni turpuk tahun hari koton jumolo partodiom haporsiamu posni roham dohok pamujionmu utamakan hidup rohanimu utamakan imanmu, utamakan keyakinanmu kepada Tuhan, utamakan penyembahanmu kepada Allah, asa daripada dirimu sendiri, daripada diri kita sendiri. Alai ikut taradu tido nang partodion ni kita pribadi, doho partodion ni nang keluargata. Alani amang inang hobas mahita. Ita hobasla. Laho paingoton ng akadongata. Molo adong akadongata na tungon ya naso mga tusi hata ni debata songon naong ditaringoti di bagasan o bason asa ikutlah kita menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan kabar itu, mengingatkan kepada mereka supaya mereka mengutamakan hidup rohaninya, mengutamakan imannya, mengutamakan penyembahannya kepada Tuhan, supaya menunjukkan itu semua, maka kehidupan kedagingan Tuhan yang atur, seperti takaran yang sudah Tuhan siapkan, sediakan kepada kita. Na paujukon amang inang siya jamitakon alani molo hea hita merungut-ungut. Kalau pernah kita bersungut-sungut oleh keadaan yang kita alami, ingatlah firman Tuhan mengingatkan kita malam ini, stop itu. Hentikan sungut-sungut kepada Tuhan. Apapun yang sudah sampai kepada kita menurut takaran Tuhan, syukurilah itu. Bijaklah membaginya, bijaklah menikmatinya, sehingga kita tetap bersyukur dalam kenikmatan dari Allah yang sudah ditakarkan kepada kita. Paso ungut-ungut mi inadokan iban amang silitong majolo edeta 500 tolui 500 tolu maredi majolo hita saluhukna 503 500 tolu
dongake. Mari maju hitamang mangidehon 500 dulu. Oh, jauh odongaki di bawah ani saya berdoa Yesus tungut mi pas Mau lihat mamang alanidang perlu hitam marungut. Tidak ada gunanya kita bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut tambah masahita. Tambah ma stresta. Tokinai struk mahita. Jangan pernah sungut-sungut ya ditampilkan dalam hidup orang Kristen. Tapi yakinlah Tuhan akan menyediakan segala apa yang kita perlukan. Songonima amanginang, songonima nang tu keluarga, hela anak, boru, doho sudah pinoparna. Na tininggalhon ni almarhum inang Nyonya Sipda Pasaribu, inang boru sinaga ate dihamusa luhut na keluarga. Yakin namangnya perpisahan dengan orang yang kita kasihi melalui kematian memang sangat menyakitkan. Tapi firman Tuhan meyakinkan selama hidup ibunda kita banyak hal teladan, pengajaran dan nasihat. Pelajaran nasihat naimat yupamu. Ya, terhibur mahamu amanginang ya atas apa yang sudah disampaikan, hatta apul-apul, doa, gereja HKBP Kebun Jeruk terhadap semua keluarga yang ditinggal oleh ibunda kita yang tercinta. Yakin dan percaya kita bahwa semua peparan ni inang borsinaga na tadi Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan berkati. Amin. Amin. Kita berdoa.